Korupsi adalah musuh bersama bangsa ini. Dari dulu hingga sekarang, praktek korupsi terus ada, meski bentuknya berbeda. Jika dulu korupsi dilakukan secara tertutup dan sulit diketahui publik, kini kasus korupsi justru lebih mudah terekspos. Pada zaman penjajahan, praktek korupsi mulai masuk dan meluas ke dalam sistem budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Para penjajah menciptakan tokoh-tokoh lokal sebagai budak politik untuk menjaga kepentingan mereka. Budak politik ini dimanifestasikan dalam struktur pemerintahan administratif daerah, seperti Demang, Tumenggung, hingga pejabat-pejabat lokal lainnya. Mereka sebenarnya bukan mewakili rakyat, melainkan perpanjangan tangan penjajah Belanda untuk mengawasi dan mengamankan kepentingan kolonial di wilayah teritorial tertentu. Tugas utama mereka adalah menarik upeti dan pajak dari rakyat. Namun, sebagian besar hasil upeti itu digelapkan demi memperkaya diri sendiri. Dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki, para pejabat lokal itu tidak segan menindas bangsanya sendiri. Kontribusi terbesar zaman penjajahan dalam melanggengkan budaya korupsi adalah praktik hegemoni dan dominasi yang membuat perilaku menyalahgunakan jabatan dianggap biasa dan diwariskan turun-temurun. Sekarang, bentuk korupsi semakin beragam, mulai dari suap proyek, jual beli jabatan, manipulasi anggaran, gratifikasi, hingga pencucian uang. Meski sudah ada KPK, aparat penegak hukum, dan sorotan media sosial, kasus korupsi tetap marak terjadi. Perbedaannya, saat ini masyarakat bisa langsung mengetahui kasus korupsi melalui media massa dan media sosial. Bahkan, ada kasus yang langsung viral hanya dalam hitungan jam. Namun sayangnya, publik sering kecewa karena hukuman pelaku korupsi dianggap terlalu ringan dibandingkan dengan dampak besar yang mereka timbulkan. Korupsi adalah penyakit lama yang masih bertahan hingga hari ini. Jika dulu masyarakat sulit bersuara, sekarang kita punya kekuatan besar, kebebasan pers, media sosial, dan teknologi transparansi. Sebagai aparatur sipil negara, kita punya tanggung jawab besar, menjaga integritas, menolak segala bentuk penyalahgunaan wewenang, serta memberikan pelayanan yang bersih dan adil kepada masyarakat. Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Oleh karena itu, mari kita jadikan pengalaman pahit di masa lalu sebagai pelajaran. ASN harus berdiri di garis depan untuk membangun budaya kerja yang jujur, amanah, dan bebas dari korupsi.